semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Manchester United siap jual Rasmus Højlund, Marcus Rashford, Jadon Sancho, dan Antony demi perombakan besar-besaran di musim panas. Man United akan jual Højlund, Rashford, Sancho, dan Antony untuk bangun ulang skuad usai kalah di final Liga Eropa. Klub kini siap menjual beberapa pemain kunci, termasuk Rasmus Højlund, yang didatangkan seharga 72 juta pound pada 2023 namun hanya mencetak 26 gol dalam 94 laga. Selain Højlund, Antony, Marcus Rashford, dan Jadon Sancho juga masuk daftar jual, dengan United memprioritaskan kepergian ketiga nama terakhir, klaim Manchester Evening News. Langkah ini diambil untuk mendanai pembelian pemain baru yang sesuai dengan visi Amorim. Sementara itu, United telah mengarahkan perhatian ke Liam Delap dari Ipswich, yang memiliki klausul pelepasan 30 juta pound, dan Matheus Cunha dari Wolves dengan nilai transfer 62,5 juta pound. Christian Eriksen dan Victor Lindelof juga akan dilepas, sedangkan Jonny Evans kemungkinan akan pensiun. Perombakan ini mencerminkan tekad United untuk bangkit dari musim yang mengecewakan. Kekalahan United di final Liga Eropa melawan Tottenham menjadi titik balik bagi klub untuk melakukan perubahan besar. Musim ini, United tampil buruk di berbagai kompetisi, dengan performa yang tidak konsisten dan seringkali bergantung pada keberuntungan di laga-laga Eropa. Amorim, yang baru menangani tim pada November lalu, ingin menerapkan filosofi baru dengan fokus pada pemain muda berbakat yang bisa dikembangkan. Penjualan pemain seperti Højlund, Rashford, Sancho, dan Antony menunjukkan bahwa United ingin membersihkan skuad dari pemain yang dianggap tidak memenuhi ekspektasi. Højlund, meski datang dengan harga mahal, gagal menunjukkan ketajaman sebagai penyerang utama, sementara Rashford dan Sancho juga tidak konsisten. Keputusan ini juga didorong oleh kebutuhan dana untuk mendatangkan pemain baru yang lebih sesuai dengan visi jangka panjang klub. Sepertinya keadaan tidak bisa lebih buruk lagi untuk Man United. Ini cerita sepanjang tahun, kata Roy Keane seusai final Liga Eropa. Mereka lolos dari lubang jarum di sepak bola Eropa, dan itu menutupi retakan besar di United. Sepanjang musim, mereka sangat mudah dikalahkan. Mereka beruntung beberapa kali di Eropa, dan malam ini lagi, pada akhirnya itu tidak cukup baik. Mereka tidak menunjukkan kualitas yang cukup. Tidak ada opsi yang memadai dari bangku cadangan. Jika Anda bergantung pada Harry Maguire untuk menyelamatkan Anda dalam masalah. Ikuti kemauan klub, Bruno Fernandes siap tinggalkan Manchester United. Kekalahan Manchester United di Bilbao menambah daftar luka bagi Kapten Bruno Fernandes, yang kini mengalami kekalahan di final Liga Eropa 2 kali berturut-turut. Setelah kegagalan menghadapi Villarreal pada 2021, kali ini kekalahan datang dari Tottenham, membuat musim United kian suram. Bagi Fernandes, hasil ini menandai momen reflektif dalam karirnya bersama klub. Gelandang asal Portugal berusia 30 tahun itu kini dikaitkan dengan rumor transfer ke klub Arab Saudi, Al Hilal. Meski masih terikat kontrak, Fernandes memberikan sinyal bahwa masa depannya bisa berubah jika Manchester United memutuskan untuk melepasnya. Ia menegaskan, keputusannya bergantung sepenuhnya pada klub. Saya selalu jujur, kata Bruno Fernandes. Jika klub merasa sudah waktunya berpisah karena mereka ingin mendapatkan uang atau apapun, begitulah adanya. Sepak bola terkadang memang seperti ini. Fernandes menyatakan bahwa ia memiliki komitmen kuat untuk tetap bertahan dan membawa United kembali ke masa kejayaan. Namun, ia juga menyadari bahwa keputusan akhir tidak sepenuhnya ada di tangannya. Saya selalu berkata bahwa saya akan tetap di sini sampai klub berkata kepada saya bahwa sudah waktunya untuk pergi. Saya ingin berbuat lebih banyak lagi, untuk dapat membawa klub ke masa-masa yang hebat, tambahnya. Hari ketika klub menganggap saya sudah habis atau saatnya berpisah, sepak bola memang seperti ini, Anda tidak pernah tahu. Namun, saya selalu mengatakannya dan saya menepati janji saya dengan cara yang sama. Usai kalah di final Liga Eropa, Ruben Amorim siap dipecat MU. Manajer Manchester United, Ruben Amorim, mengaku siap dipecat oleh setan merah usai timnya dikalahkan oleh Tottenham Hotspur di final Liga Eropa. Manchester United mendapatkan hasil yang benar-benar mengecewakan pada pertandingan final Liga Eropa musim ini. Pasalnya, saat menghadapi Tottenham Hotspur di Estadio San Mamés, Bilbao, Kamis 22 Mei dini hari WIB, United menelan kekalahan dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol kemenangan The Lily Whites dicetak oleh Brennan Johnson pada menit ke-42.
Kemenangan ini membuat MU dipastikan mengakhiri musim 2024-25 tanpa trofi sekaligus gagal tampil di kompetisi Eropa pada musim depan. Kekalahan ini semakin menekan posisi Ruben Amorim. Pasalnya, performa Man United di Premier League musim ini juga jauh dari kata memuaskan. Mereka diprediksi akan mengakhiri musim di posisi terburuk sepanjang sejarah keterlibatan mereka di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Tak heran jika tekanan untuk memecat Amorim kian menguat. Menanggapi situasi tersebut, Amorim memilih untuk tidak membela diri. Ia menyatakan siap angkat kaki jika manajemen klub maupun para pendukung merasa dirinya bukan sosok yang tepat. Meski demikian, sang manajer tetap menegaskan bahwa ia sangat percaya dengan proses dan pekerjaan yang telah ia lakukan, dan hanya membutuhkan waktu untuk menuai hasilnya. Saat ini, saya tidak berada di sini untuk membela diri. Itu bukan gaya saya. Saya tidak merasa perlu membuktikan apapun kepada para pendukung. Yang saya butuhkan saat ini hanyalah sedikit kepercayaan, ujar Amorim kepada Sky Sports. Saya selalu bersikap terbuka. Jika Dewan Klub dan para supporter merasa saya bukan orang yang tepat, saya akan pergi keesokan harinya. Tapi saya tidak akan menyerah begitu saja. Saya percaya pada pekerjaan saya. Seperti yang Anda lihat, saya tidak akan mengubah apapun dari cara saya memimpin tim ini, tutup sang manajer. Manchester United serius incar Ryan Cherki, saingi City dan Liverpool. Manchester United dikabarkan menjadi salah satu klub yang serius memburu tanda tangan Ryan Cherki setelah sang gelandang muda memastikan akan meninggalkan Olympique Lyonnais pada jendela transfer musim panas 2025. Pemain internasional Prancis U21 itu menyampaikan perpisahannya secara langsung setelah laga terakhir Lyon melawan Angers, menandai akhir dari 15 tahun kebersamaannya dengan klub Prancis tersebut. Lyon disebut telah menetapkan harga sebesar 22,5 juta euro untuk melepas Cherki, jauh di bawah estimated transfer value, ETV, sang pemain yang saat ini mencapai 37,2 juta euro, dengan kisaran antara 33,5 juta euro hingga 40,9 juta euro. Penampilan impresif Cherki selama musim 2024-25 menjadi salah satu faktor utama meningkatnya minat dari berbagai klub top Eropa, termasuk Manchester United, Manchester City, Liverpool, dan Tottenham Hotspur. Musim lalu, Cherki mencetak 12 gol dan menyumbang 20 assist dari 44 penampilan di semua kompetisi. Sebuah catatan yang membuatnya dianggap sebagai salah satu talenta muda terbaik di Eropa saat ini. Manchester City tengah mempertimbangkan Cherki sebagai pengganti jangka panjang Kevin De Bruyne, terutama di tengah kekhawatiran akan mahalnya biaya untuk memboyong Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen. Sementara itu, Manchester United dikabarkan sangat ingin mempercepat proses negosiasi, karena ingin memberikan tambahan kekuatan lini serang kepada pelatih anyar mereka, Ruben Amorim, pada musim depan. Menurut laporan dari media Prancis Le Progrès, ketertarikan MU bukanlah hal baru karena klub tersebut telah beberapa kali dikaitkan dengan Cherki dalam beberapa tahun terakhir. Dalam pernyataannya usai laga terakhirnya bersama Lyon, Cherki mengatakan, "I think that was my last game with Lyon. I'm ready for the next step in my career. Thanks to OL, the coach, the staff, the president, my teammates, and all people at the club." Cherki akan meninggalkan Lyon dengan catatan 29 gol dari 185 penampilan bersama tim utama sejak debutnya. Jangan lupa untuk like, komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.